Puji Tuhan. Suatu sukacita yang besar. Banyak dari kita yang dipulihkan, tapi ada juga yang mengalami sakit penyakit. Nggak usah takut, ini namanya situasi di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini ya ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang dipulihkan, ada yang belum dipulihkan. Nggak usah iri, nggak usah ragu meragukan kuasa Tuhan. Nggak. Kita punya Tuhan yang sama. Semakin banyak masalah, semakin nyata Tuhan ingin memuliakan kita. Karena ketika kita sembuh, kita bisa bersaksi. Ketika kita banyak kali mengalami masalah, kita pasti ada kekuatan yang baru, ya kan? Ada banyak cerita-cerita baru tentang kebaikan Tuhan. Oke, kita tundukkan kepala. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus kuatkan dan teguhkan kami, terus buat kami semakin bertobat, tuntun kami dalam pertobatan. Hanya satu tujuan hidup kami, dipulihkan, menerima janji Tuhan. Untuk itu setiap kali kami terus bertobat dalam hari ke hari. Kami tahu ada banyak kekurangan, tapi kami percaya Tuhan Kau sempurnakan dalam hidup kami. Ketika hidup kami ditemukan pada tracknya Tuhan, kami terus berusaha untuk hidup benar. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan dicatat gini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Jadi firman Tuhan ini ada sesuatu yang menjadi perhatian buat setiap kita. Kenapa kita harus berusaha mendekat, berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Karena ayat ini, Yesaya 55 ayat 6. Kenapa kita harus terus beribadah, terus berdoa, terus mendekat kepadanya, terus mencari Dia? Ayat ini kita baca, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan dekat kayak sekarang. Pada waktu itu Yesus Tuhan kita diutus oleh Allah. Dia bukan hanya dalam bentuk firman yang menggelegar sampai bumi ini bergetar, tapi wujudnya tidak ada karena beliau berada di surga. Tapi beliau turun menjadi Tuhan Yesus, bisa dipegang. Kata-katanya, raut wajahnya bisa dilihat. Begitu sangat dekat. Ketika dia ngomong, bisa dirasakan kehadirannya. Dia menjadi manusia. Bukan hanya itu, ketika dia naik ke surga, dia turunkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Tuhan bisa kerasa, kita bisa merasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Jadi Tuhan bisa kita rasakan. Rasanya gimana cara merasakan? Damai sejahtera. Ketika ada damai, kita melakukan. Ketika gak damai, berarti Roh Kudus gak suka hal itu. Maka kita gak akan melakukan itu. Itu namanya kejahatan. Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Roh Kudus bisa memberi kehidupan. Ada damai. Nah itu kita lakukan. Kalau tidak terpancar kehidupan, tidak ada damai, kita tidak usah melakukannya. Tuhan hadir dalam hidup kita sepanjang waktu. Bagaimana ketika kita jauh suatu waktu, pasti Tuhan akan ngomong dalam hidup kita. Ini ada masanya ketika Tuhan itu dekat.
Kapan Tuhan itu tidak dekat dengan kita? Ada waktunya ketika bumi ini sudah mau berakhir. Tuhan akan jauh dari kita. Ada masanya Tuhan akan sangat amat jauh. Ketika anak-anak Tuhan sudah diangkat Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan akan membiarkan, Tuhan tidak akan mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan tidak akan mendengar setiap keluh kesah kita. Kita akan masuk dalam zaman akhir, benar-benar zaman akhir zaman. Dan di situ Tuhan tidak ada. Kita hampir sama seperti Yudas. Mau melakukan berdosa, Tuhan gak peduli kepada kita. Yang ada hanyalah masuk di dalam neraka. Untuk itu, selama dalam proses, jangan seperti orang fasik, ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Ayo kembali kepada Tuhan. Ketika jalan-jalan kita, jangan sampai kita tidak masuk di dalam masa pengangkatan. Di situ kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Ayo selama masih ada waktu kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan dengar. Saat ini Tuhan dengar. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangankan tinggal jalannya Tuhan. Setiap kita harus terus mencari Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk terus beribadah. Jangan mudah kecewa. Padahal sebenarnya ketika kita berhenti, padahal sebenarnya sudah besok Tuhan sudah menjawab doa kita. Karena kita meninggalkan doa kita dan ibadah kita, jawaban Tuhan akan semakin jauh. Padahal kalau kita rajin berdoa, rajin beribadah, besok sudah dijawab Tuhan. Ada banyak dari kita mencari jalan-jalannya sendiri. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Pakai hikmat kita. Firman Tuhan dikatakan, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri. Anda akan semakin capek. Semakin lelah. Bahkan justru pakai pikiran Tuhan, jalan Tuhan. Hari ini firman Tuhan dikatakan gini, berjalan enggak lelah, berlari enggak capek loh, enggak letih. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi pakai kekuatan Tuhan supaya kita tidak capek menjalani hidup ini. Pakai kekuatan Tuhan supaya kita kuat. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus, kan ada lagunya. Kita kuat ya karena kita mengandalkan Tuhan. Kita mampu karena kita mengandalkan Tuhan. Kita cakap karena kita mengandalkan Tuhan. Kita punya skill, padahal kita lulusan apa? Mereka lulusannya hebat-hebat. Ya karena kita dalam Tuhan. Hari ini kita bisa semuanya karena Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Nanti buntu. Malah kita semakin terperosok dan jauh. Yuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Carilah, berserulah kepadanya selama Dia masih dekat. Tuhan dekat, cari Dia. Kita akan bertemu dengan Tuhan, mendapatkan pelukan daripada Tuhan, mendapat kasih sayang yang dunia tidak bisa berikan. Kita akan dapat kasih sayang Tuhan, pelukan Tuhan, jawaban Tuhan.
Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang memohon, meminta, yang hari-hari ini berseru kepada Tuhan. Kami rasa seakan-akan kami tidak menemui siapapun, tetapi percaya progres mendekat kepada Tuhan semakin dekat, hubungan semakin pulih dengan Tuhan, semakin ada pertobatan. Bukan hanya itu, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan pasti akan menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Tuhan, Kau pasti menjawab hidup kami ketika kami bertobat. Tuhan, Kau pasti mendengar hidup kami ketika kami bertobat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati GPI Malong Rawe. Tuhan memberkati gereja-gereja lain. Tuhan memberkati yang ada di luar negeri, pendengar-pendengar setia. Sampai jumpa dengan program Renungan Harian Kristen yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap kuat. Amin. Haleluya.